عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسرار في الدارين. ومن السنة أن يرجع المحتضر على يمينه مستقبل القبلة فإذا قضى نحبه فينبغي أن تضمد عيناه فإنه يشخص ببصره عند ذلك. وفي الحديث إن البصر يتبع الروح ويكثر عند ذلك حابروه من الاستغفار له والترحم عليه والدعاء فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. وفي البكاء رخصة والصبر خير منه وأفضل. وأما الناحيات والندب وهو التعديد وطرح التراب على الرأس ولطم الخدود وشق الجيوب فجميع ذلك محرم شديد التحريم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه والوعيد إليه. Ikhwan al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali dalam majelis taklim mingguan kita, dan kita masih diajak oleh Imamul Haddad yang sedang menerangkan tentang al-muhtador. Al-muhtador itu orang yang hampir meninggal, itu namanya al-muhtador. Sudah dalam proses apa namanya, sakaratil maut ya. Ketika kita mendapati keluarga kita dalam kondisi seperti itu, yang sunnah adalah membaringkan orang itu, dibaringkan ke arah kanan ya. Ke arah kanannya, mustaqbilal qiblati, dengan menghadap ke kiblat ya. Jadi bukan telentang ya, tapi ittija. Ittija itu miring, jadi dihadapkan ke arah kiblat. Itu sunnahnya begitu, bukan telentang. Kalau ini kan namanya telentang, kalau ini namanya miring gitu. Itu namanya ittija. Fa'idha qadha nahbu, ketika ruhnya sudah hilang ya, fayambaghi an tudmidha ainahu, maka seyogianya dia apa? Tutup matanya ya. Kan suka matanya masih terbuka dosa. Fa innahu yaskhasu bi basarihi inda dzalik. Kenapa mesti ditutup?
Karena ketika seseorang ruhnya baru berpisah dengan jasadnya, kalau matanya nggak ditutup, ya, dia bisa melihat, dia bisa merasa, gitu loh. Pada saat itu, apapun masih bisa dipandang. Wa fil hadis, dalam hadis, innal basara yatba'ur ruh. Nabi mengatakan mata itu mengikuti ruh. Jadi segera ditutup. Kemudian wa yukfira inda dzalika hadiruhu minal istighfari lahu. Orang-orang yang hadir, yang ada di sekitar mayit itu, perbanyak membaca istighfar untuk si mayit. Yang banyak hadir loh. Jangan banyak ngobrol gitu, tapi perbanyak istighfar. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Perbanyak itu, biar urusan yang lain itu ada orangnya juga kan, ya. Jadi wattarahumi alaih, ya. Ya tadi Allahumma fillahu warhamhu, tarahum namanya. Doa, dan perbanyak doa. Kenapa? Fa innal malaikata, karena para malaikat yang ada di situ yu'amminuna ala ma yaqulu, ya, mengucapkan amin walaupun kita berdoa, ya, sendiri, ya. Orang lain ibaratnya nggak ngaminkan, malaikat yang hadir itu mengaminkan, ya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Terus diulang-ulang. Wa fil bukai rukhsatun. Gimana kalau ada keluarga yang menangis, ya. Menangis itu tidak apa-apa. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, dia lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis boleh. Bukan berarti tidak boleh, tapi boleh. Namun was-sabru khairum minhu. Sabar, ya, itu lebih bagus daripada menangis. Wa afdalu, dan lebih utama. Karena Nabi juga menangis ketika ditinggal oleh anak-anaknya, ya, menangis. Wa amman nihayatu, adapun menjerit-jerit, ya, wan nadabu, kemudian membicarakan tentang kondisi si mayit waktu pada hidup. Wa huwa at-ta'did, ya, ngitung-ngitung masalah perjalanan kehidupan si mayit. Wa tarhud turab, meletakkan debu, ala ra'si, di atas kepala. Walatmul hudud, nampar-nampar muka. Wasyakkul juyud, ngerobek kantong. Kan ada kan begitu. Orang ada pakai lading malah. Ya. Menjerit-jerit, memekik-mekik, menyebut-nyebut tentang kehidupan si mayit. Ya. Mengambil tanah, debu ditaruh di kepala, menampari muka, menyobek kantong-kantong baju. Fajami'u dzalika, maka kesemuanya itu
muharramun, sesuatu yang diharamkan. Artinya pelakunya berdosa. Ya. Untuk mayit siapa saja, untuk orang-orang yang sudah meninggal siapa saja. Dan orang yang sudah meninggal tidak bertanggung jawab tentang perilaku yang seperti itu. Bahkan kelak dia akan menuntut karena dijadikan sebab perbuatan yang haram itu dilakukan. Mau atas nama Nabi, sahabat, atau Imam Hussein, ya, siapapun. Karena itu tidak ada sama sekali tuntunan, apalagi sampai anjuran, ya, perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menangis nggak apa-apa. Ya. Nabi tidak merekomendasikan seorang muslimah ziarah kubur. Melarang tidak. Ya. Tapi memperkenankannya atau menghimbaunya tidak. Karena satu saat Nabi bertemu dengan seorang ibu yang sedang menziarahi anaknya atau orang yang dicintainya, kemudian nangis di kuburan, ya, dengan tangisan yang bersuara. Maka Nabi mengatakan, karena seperti inilah aku tidak menganjurkan kaummu untuk ziarah kubur. Ya. Jadi kalau Anda ibaratnya atau di Baki, sekarang nggak di Baki, wanita ke Baki enggak ya? Ada Baki ke Mala gitu, tapi nggak campur, nggak boleh campur. Tapi ketika ziarah harus jangan melakukan muharramat. Jangan kemudian mengumbar aurat. Apalagi kalau itu kuburan bukan sanak famili kita. Karena lebih menyinggung lagi. Ketika itu bapaknya saja, atau suaminya saja, atau putra putrinya saja, ketika kemudian az-zairah yang berziarah wanita tadi tidak menjaga auratnya, tidak menghindari hal-hal yang muharram tadi, maka sahibul kubur, yang punya kubur itu nggak terima. Coba pelataran ente gitu loh, teras rumah Anda dibuat berjudi, kira-kira gimana? Anda nggak ikut, nggak tahu menahu gitu loh. Tahu-tahu ada orang judi, kira-kira gimana? Itu aja. Jadi harus lebih hati-hati. Jangan sampai kemudian melakukan yang dilarang oleh syariat. Ziarahnya nggak berarti. Maaf, boro-boro mau ngasih berkah itu yang apa? Sahibul kubur. Yang ada nek, yang ada. Kan kita tabarukan. Ya. Di samping mencari ibrah pelajaran,
orang yang luar biasa seperti itu aja meninggal, apalagi kami gitu loh. Ya. Kemudian karena kalau dalam bahasa kita, ruang kita, orang sudah meninggal itu lebih dekat kepada Allah. Kalau dia wali min auliyaillah, tadi kita bukan minta sama kuburan itu, bukan. Nggak ada redaksi doa ya yang menyatakan wahai penghuni kuburan ini tolong kami dong, nggak ada ya. Nggak ada, tetap Allahumma ya. Jadi lihat redaksinya gitu, nggak ada ya. Dalam doa wahbah, doa tahlil ya, nggak ada. Lalu kenapa ke kuburan? Ya itu kan suka-suka kita ya. Allah aja nyuruh orang-orang yang telah mendolimi diri sendiri untuk datang ke Nabi kok. Kenapa tidak di tempatnya dia tinggal lalu minta ampun? Karena ada ayat begitu ya. Orang-orang yang zalamu anfusahum ya ja'uka gitu loh, fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Sekiranya orang-orang yang telah mendolimi diri sendiri ja'uka gitu loh, mereka mendatangimu wahai utusanku Muhammad, fastaghfirullah, lalu setelah ada di dekat Rasul mereka istighfar, minta ampun, wastaghfara lahumur rasul, lalu Rasul pun istighfar, talabul maghfirah untuk mereka. La wajadullah, niscaya mereka mendapati Allah, ketemu dengan Allah, tawwabar rahim, zat yang menerima banyak taubat hambanya dan mengasihinya. Yang jadi persoalan ja'uka gitu. Apa enggak bisa minta ampun ya di rumahnya, di kampungnya? Di rumahnya iya gitu, di kampungnya juga iya. Tapi ketika ada momen, ada kesempatan mereka bisa menziarahi Nabi, ada di hadapan, kalau zaman kita sekarang ini gubah Nabi ya. Minta ampun sama Allah. Karena Nabi hayyun fi qabri. Nabi itu hidup di alam kubur. Ketika Anda berdoa, ya Allah, aku dosanya banyak nih ya, berarti ya. Waktu di hadapan gubah Nabi itu. Minta ampun sama Allah. Nabi membantu gitu. Memintakan ampunan buat kita gitu. Itu nasnya begitu, wastaghfara lahumur rasul. Ada lahum ya, domainnya kembali kepada tadi zalamu anfusahum. Jadi karena ini doa gitu loh. Doa itu di mana saja. Salat saja nih, salat aja di mana saja. Ya, andai kata masjid, kata surau, kata bangunan, fis sakhra, di tanah lapang. Yang penting suci gitu loh, dari najis.
apalagi berdoa. Ya. Cuma kalau sholat harus menghadap di kiblat. Kalau berdoa afdolnya menghadap di afdol, bukan harus. Ya. Kalau kita menghadap kiblat ketika berada di depan gubah Rasul, berarti muriti Nabi. Ya kan? Karena kiblatnya ke sana, ibaratnya tuh. Kalau Tuhan suruh tahu kiblat. Kalau sholat kiblat. Tapi kalau doa dan kemudian Rasul, kalau kita geser ngarah kiblat di Masjid Nabawi, yang muriti Nabi dong. Kita ziarah sama orang tua aja nggak boleh, adabnya begitu. Anda duduk di bagian kepala, depan kepala itu adab ziarah begitu. Ya. Jangan muriti kepala bapak kita, ibu kita. Ini adabnya. Nah, di depan kepala bapak, depan kepala kita sowan gitu loh. Face to face. Muka ketemu muka. Ini adab. Jadi jangan membelakangi. Kan lemah. Ya, kita bicara sama bapak, kita di belakang punggung bapak kan nggak enak gitu. Etikanya dijaga gitu loh. Walaupun tidak sampai pada level haram, ya harus dijaga. Begitu, ya harus seperti itu. Jadi jangan ketinggalan orang yang paling kita katakanlah sayangi, cintai, kemudian histeris, menyinggung perasaan. Ya. Kita nih masih hidup nih. Kalau ada orang kemudian teriak-teriak, nangisi kita atas kemalangan atau musibah yang menimpa kita, kira-kira Pak Man? Keki juga nih apaan orangnya? Ya, apa istilah sekarang ini? Lebay gitu. Ya, lebay. Sampai nguak-nguak gitu loh. Ya, nampar-nampar kepala ibaratnya. Ya lemah. Itu mulanya yang melakukan, maaf ya, kepada Imam Hussein ya, itu orang-orang Persia. Orang-orang Persia. Kalau ada Habib ya atau Arab, itu Habib Lolo gitu loh, ya, Arab lolo. Nah, ya ajaran dari mana? Selama ini kan banyak kita baca kitab-kitab habaib. Enggak ada yang nyuruh kita. Bahkan dari Imamul Haddad mengatakan wa amman nihayatu wan nadabu wa tarhut turab ala ra'si walatmul hudud wa syaqqul juyub fa jami'u dhalika muharramun syadidat tahrim. Bukan sekedar haram, tapi amat sangat haram. Kalau kemudian itu ditunjukkan untuk aulia, mana? Apalagi ditunjukkan kepada Imam Hussein. Ya. Bukan Imam Hussein kemudian bangga, enggak. Ya. Karena apa? Hukumnya haram. Perbuatan yang diharamkan oleh syariat, orang kemudian melakukannya atas nama Fulan bin Fulan, itu Fulan bin Fulannya marah. Apalagi sudah wafat. Amat sangat marah. Ya nggak percaya nanti kita tonton. Kan kita bakal ketemu dengan mereka di alam barzakh. Ya, yang benar siapa gitu loh. Nangis aja boleh ya. Wa qad waradatil ahaditsu as-sahihatu bin nahyi anhu wal wa'idi alaihi. Kata Imamul Haddad, beberapa hadis sahih itu melarangnya
dan mengancamnya. Ini, jadi kalau sudah meninggal, ya, baru kemudian ente telentangkan, tutup matanya, ya. Jangan sampai nanti tadi, ya, mata masih ada pengaruh gitu. Silakan, andai kata nangis juga boleh, tapi sambil nangis sambil istighfar dan tarahum untuk si mayit. Nguak-nguak jangan. Nguak-nguak itu jangan. Wa yukrahu tamannil maut. Kemudian dimakruhkan berharap mati. Ya. Wa du'a bihi, dan minta sama ya Tuhan, matikan aku aja. Ya. Itu makruh. Ya. Kenapa? Lidurrin yanzilu bin insan atau lidurrin, ya, lidurrin yanzilu bin insan, hanya karena ada malapetaka, ya, yang datang dalam kehidupan, ya, susah, musibah demi musibah, mimmarodin berupa sakit, au fakrin atau fakir buntu, au nahwi dzalika atau hal yang lainnya, min syada'idid dunya, ya, karena kepayahan, ya, menangani masalah kehidupan dunia. Ya, pandeminya berhasil diatasi, COVID-19-nya, tapi dampak ekonominya belum teratasi. Pasar dibangun, harganya mahal, ya, tapi sepi. Kan kondisi yang real sekarang begitu. Ya. Banyaklah penjual daripada penjual galau. Apalagi muncul online. Ya, ini luar biasa. Di satu sisi ada yang diuntungkan, tapi di sisi lain banyak yang kemudian tidak berdaya. Ya. Pastilah. Ya. Nah, ini namanya syada'idud dunya. Yang punya duit saja susah nak berinvestasi, nak jualan apa, nak dagang apa, apalagi yang buntu, yang nggak punya duit. Ayo, itu mulanya harus ada perubahan, gitu loh, ya. Perubahan kebijakannya. Nah, kita yang hidup atau dalam suasana seperti itu, kalau main ini mendingan mati, wah. Ya, jangan. Apalagi sampai bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Ini kalau urusan dunia, ya. Fa in khafa fitnatan fi dinihi jazalahu tamannihi boleh, ya. Wa rubbama nudiba. Kalau seumpama yang kita takutkan adalah fitnah yang mengancam agama kita, keimanan kita, keislaman kita, justru boleh kita berharap mati. Bahkan malah disunahkan. Ini kata Imamul Haddad. Wa rubbama nudiba. Ini kalau urusannya agama. Nah, kalau kayak gini, aku baca murtad nih ibaratnya tuh. Kalau ditekan terus, ya.
Kalau di pressure terus, agamanya yang akan rusak. Maka minta sama Allah, daripada aku kehilangan iman, keislamanku, ya Allah, wafatkanlah aku sekarang. Karena dulu banyak orang-orang yang dekat makrifat kepada Allah, punya kelebihan dan tidak ada yang tahu. Setelah diketahui, ya, maka dia takut akan terjadi perubahan pada dirinya menyangkut agamanya, minta sama Allah meninggal. Maka Allah kemudian mencabut nyawanya. Ya. Ada seorang budak, kalau cerita-cerita apa tasawuf itu, budak, majikannya nggak tahu bahwa budak ini kalau malam, ya, dari tempatnya dia tinggal memancar cahaya ke langit. Ya. Satu saat ketahuan, diintip, ternyata dari budak. Dan dia sedang munajat kepada Allah Subhanahu sampai 3 malam. Nah, ketika 3 malam, pemiliknya takut, dipanggil, dimerdekakan, dan dia bercerita tentang apa yang dilihatnya dalam 3 malam. Si budak tadi akhirnya apa? Ketakutan. Karena rahasianya terbongkar. Minta sama Allah agar meninggal. Akhirnya karena khaufu fitnah fid dini. Takut fitnah yang menyerang agamanya. Ya. Kalau sekarang agamanya rusak nggak apa-apa. Yang penting dolarnya nggak rusak. Jabatannya juga tidak tuh. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bih. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya, Nabi mengatakan, janganlah salah seorang dari kalian berharap mati, meminta mati, hanya karena ada ada bahaya, ada malapetaka, ada sesuatu yang kemudian menimpa kehidupannya. Tadi asalnya paling tajir, sekarang paling buntu, malu. Tuhan, daripada aku malu, mending matikan aku saja. Nggak boleh. Kalau memang harus, ya, fala budda fa in kana la budda, kalau memang ya harus diakhiri, maka doanya begini, Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan aku terus, maka natil hayatu khairan li, kalau kehidupan itu berdampak positif buat aku, wa tawaffani, matikanlah aku, idza kanatil wafatu, kalau kematian itu khairan li, juga positif buat aku. Kalau hidup ini baik untuk aku ya Allah, maka panjangkan usiaku. Tapi kalau kematian itu lebih bagus buat aku, matikanlah aku sekarang. Itu kalau kita nak minta
ya, mutasi itu loh, dari alam dunia ke alam wa qala alaihi salatu wassalam la yatamannayanna ahadukum al-mauta imma muhsinun fala'allahu yazdad wa imma musii'un fala'allahu yasta'tibu ayyatubu wa ya'tadiru. Kata Nabi, janganlah salah seorang daripada kalian berharap mati. Kalau dia orang baik, siapa tahu kebaikannya meningkat bertambah. Kalau dia orang yang tidak baik, siapa tahu hari ini belum bertobat, tapi besok dia bertobat. Lusa dia bertobat. Daripada tadi udah banyak dosa, kemudian hidupnya susah, minta mati, tobat tidak. Nah, dia pikir lepas dari dari kehidupan ini lemah gitu. Ente kepanasan di dunia, ya, baca, kemudian bernaung. Haus di sini, minta aqua. Lapar di sini, tegak depan rumah makan. Ya. Tapi kalau haus di alam barzah, lapar di alam barzah, nak minta banyu dari siapa? Ya, nak minta nasi bungkus dari siapa? Udah nggak ada air banyu. Kalau naudzubillah min dzalik, keimanannya tercabut, dosanya banyak. Jadi tetap. Ya, jangan kemudian apalagi nekat gitu loh, ya. Udah tahu salah nekat gitu loh. Mati gitu loh. Ya. Dia pikir setelah mati, ya, acak kemudian jadi preman lagi di sana. Ya. Ngalai wong gitu. Jadi jangan. Kalau kita baik, biar kebaikan itu terus bertambah. Serahkan sama Allah. Allah nggak mungkin menunda, nggak mungkin juga tadi mempercepat daripada ajal kita yang telah ditentukannya. Yang lainnya itu sebab saja, sebab jantung, sebab diabetes, sebab hipertensi, sebab kecelakaan, sebab tetek bengek. Itu sebab doang. Ada orang nggak kena diabetes, ya, mati duluan. Ya. Yang kena diabetes masih jelalatan, ya. Mengindap darah tinggi 20 tahun yang lalu, ya. Masih galak nongol. Ini yang kate berita darah tinggi, inna lillahi wa inna ilaihi, kan begitu. Yang terpenting kalau kita baik, biar kebaikannya tambah baik. Kalau kita belum baik, biar berhenti bertaubat. Nah, setelah bertaubat nak laju-lajulah gitu. Duluan monggo gitu. Tapi setelah bertaubat, jangan masih banyak beban. Belum ada kesadaran, belum ada keinsafan. Kemudian tadi malah minta mati itu, ya, jebur terjun, ya, bebas dari tempat yang tinggi. Dia pikir setelah mati lemah, ya. Padahal orang sudah mati, udah. Yang mukmin itu yang lemah, karena al-maut tuhfatul mukmin, gitu loh. Mati itu hadiah bagi orang mukmin. Kalau orang yang tidak mungkin, halak, kehancuran, masih mending di sini karena bisa merasakan ini dan ini. Kalau di sana setetes air, sebutir nasi tidak akan ketemu lagi, dan itu abadan abidin. Summa innal maut amrun maktubun ala jami'il anami. Kita bahas minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna
واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي ربي ومولودنا سائر الهلال أو جرة أو صلى والمسلمين أجمعين ربي أسمع بالمصطفى رسولنا وبكل ذل وآله وصحبه هذا التخصيص بالبدء والسدد. Ya Rabb. Bismillah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim.